Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada video kali ini kita akan melanjutkan mengenai sistem pertidaksamaan ya, yaitu khusus untuk pertidaksamaan dalam bentuk kuadrat. Nah, yang penting dalam pertidaksamaan kuadrat ini adalah adik-adik harus bisa memfaktorkan pertidaksamaannya ya. Nah, sehingga nanti kita dapat memperoleh nilai X-nya. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Penyelesaian pertidaksamaan X kuadrat ditambah 2X dikurang 24 lebih kecil dari 0 adalah, oke adik-adik, persamaan ini ya, X kuadrat tambah 2X dikurang 24 ini harus kita faktorkan terlebih dahulu. Kita tulis ulang saja dulu ya, X kuadrat tambah 2X dikurang 24, boleh langsung aja ya sama dengan 0, nggak apa-apa, karena nanti kan untuk tanda pertidaksamaannya bisa kita cari dalam garis bilangan ya. Nah, jadi ini kita faktorkan, ada X dengan X. Nah, adik-adik jangan lupa ya, misalkan jika dalam mencari faktor, jika dikali hasilnya adalah A dikali C, jika dijumlahkan hasilnya adalah B. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini A kali C-nya ini kan bentuk kuadrat itu kan persamaan seperti ini ya, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, jadi yang dimaksud dengan A kali C itu ini nih, kayak konstanta di depan X kuadrat dengan C nya. Nah, karena sini konstanta di depan X kuadratnya itu 1, berarti 1 dikali negatif 24. Nah, itu dia, negatif 24. Untuk B itu ini ya, yang nilai X, yaitu di sini nilainya adalah 2. Oke. Berapakah jika dikali hasilnya negatif 24, jika dijumlahkan hasilnya adalah 2? Nah, pastinya adalah 6 dengan 4 ya adik-adik. Oke. Pastinya di sini tandanya di sini negatif 4. Jadi 6 kali negatif 4 itu min 24, 6 ditambah negatif 4 itu adalah 2. Maka kita masukkan di sini ya. Positif 6 dengan negatif 4. Maka dari sini didapat X sama dengan negatif 6 atau X sama dengan 4. Nah, berikutnya tinggal kita buat dalam bentuk garis bilangan. Oke, kita lihat ya. Di sini bulat kosong atau bulat penuh tergantung tanda pertidaksamaannya. Ini kan tidak ada sama dengan, berarti dia bulatannya kosong. Jadi misalkan di sini negatif 6, di sini untuk 4. Sekarang kita lihat ya, apakah X dengan pangkat tertinggi ini negatif atau positif. Kita lihat ya, ini X kuadrat adalah pangkat tertinggi, dia positif, berarti yang paling kanan, daerah paling kanan itu bernilai positif, ini negatif, ini positif. Berikutnya kita untuk mencari manakah daerah penyelesaiannya, kita lihat tanda. Ini kan lebih kecil, kalau lebih kecil itu mengambil daerah yang bertanda negatif. Jadi ini dialah himpunan penyelesaiannya, daerah penyelesaiannya ya. Jika dituliskan, himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih besar dari negatif 6 dan lebih kecil dari 4, di mana X adalah anggota bilangan real. Nah, itu dia. Jadi adik-adik untuk pertidaksamaan kuadrat bentuk kuadrat ini, usahakan cari dulu ya nanti faktor-faktornya. Lalu tinggal uji daerahnya. Oke, itu untuk soal yang pertama. Berikutnya soal yang kedua. Penyelesaian pertidaksamaan min X kuadrat tambah 2X tambah 24 lebih besar dari 0 adalah, oke, nah adik-adik kita lihat ya bahwa di sini kan nilai dari X kuadratnya itu tandanya negatif. Jadi ini bisa kita ubah dulu ya, dengan cara kita kalikan semua dengan negatif 1 dan tanda pertidaksamaan nanti akan berubah ya. Kita kalikan dengan negatif 1, maka menjadi X kuadrat dikurang 2X dikurang 24. Oke, ini kan awalnya lebih besar, menjadi lebih kecil ya, lebih kecil dari 0. Oke, nah setelah itu, mari kita faktorkan. Sama ya dengan soal yang pertama, X dengan X.
Oke. Nah, sekarang berapakah jika kita kalikan hasilnya adalah negatif 24 jika ditambah hasilnya adalah negatif 2? Sama ya caranya dengan yang awal tadi, soal yang pertama. Oke, ini pasti adalah negatif 4 dikali negatif 6 dikali 4 dan negatif 6 ditambah 4. Oke, mari kita tuliskan di sini. Maka X sama dengan 6 atau X sama dengan negatif 4. Oke, berikutnya kita buat dalam garis bilangan. Nah, kita masukkan ya. Ini bulatannya kosong semua ya adik-adik, karena kan tanda pertidaksamaan tidak ada tanda sama dengan. Negatif 4 dan 6. Oke, mari kita uji daerah ya. Kita lihat dari pertidaksamaan ini, X dengan pangkat tertinggi itu positif ya. Oh, berarti ini semua, ini sebelah kanannya itu adalah positif, berikutnya di sini negatif, dan di sini adalah positif. Nah, yang diminta adalah daerah yang lebih kecil, berarti cari yang daerahnya bernilai negatif, yaitu ini. Oke, maka himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih besar dari negatif 4 sampai dengan lebih kecil dari 6, di mana X adalah anggota bilangan real. Oke, nah gitu ya. Nah, kalau ada adik bingung, Kak, bagaimana jika kita gunakan pertidaksamaan yang pertama gitu ya? Ini kan dia minta yang lebih besar gitu ya. Kenapa harus kita gunakan ini? Kenapa nggak yang ini aja? Sebenarnya sama aja ya adik-adik. Kalau kita gunakan pertidaksamaan yang awal, nah lihat S pangkat tertingginya bernilai negatif kan? Oh, berarti daerah yang paling kanan ini nilai negatif, lalu yang ini positif, dan yang ini negatif. Selanjutnya, yang diminta sebagai daerah penyelesaian itu yang lebih besar. Kalau lebih besar kan berarti ambil yang daerah penyelesaiannya bertanda positif. Nah, sama kan? Berarti ini juga gitu. Jadi nggak apa-apa Kak Dede mau gunakan yang atas atau gunakan yang bawah juga, itu akan sama saja hasilnya. Nah, itu untuk soal yang kedua. Yang berikutnya, soal yang ketiga, penyelesaian pertidaksamaan 2x kuadrat dikurang 5x tambah 3 lebih kecil sama dengan 0 adalah, nah di sini ini nilainya ada 2 ya. Kalian awal kan tadi konstantanya semua 1, ini sekarang lebih besar dari 1. Nah, sama aja ya adik-adik, kita faktorkan. Oke, kalau 2x kan berarti di sini ada 2x kalikan dengan x gitu ya. Nah, kalau saya mengerjakan cara pemfaktoran seperti ini, kalau di sini 2x, nanti di sini bagi 2. Gitu. Kalau misalkan di sini 3x, nanti dibagi 3. Kalau misalkan 2x-nya di sini, berarti sebelah sini yang dibagi 2-nya. Gitu ya. Nah, gimana sih maksudnya, Kak? Coba kita faktorkan. Jika dikali, hasilnya adalah, kalikan A dengan C ya. Kan ini AX kuadrat, BX, dan C. A kali C, 2 kali. Jika dijumlahkan hasilnya adalah B ya, atau negatif 5. Nah, ini tentunya adalah negatif 2 dikali negatif 3 dan negatif 2 ditambah negatif 3. Oke, jadi nah berikutnya kita letakin negatif 2-nya di mana, negatif 3-nya di mana. Kita tentunya di sini aja ya negatif 2-nya. Karena kan supaya bisa dibagi 2, kalau ada adik buat di sini 3, nanti jadi hasilnya koma. Sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak masalah, sama aja ya. Tapi supaya enak aja gitu. Jadi kita letakkan 2 di sini karena 2 ini bisa dibagi dengan 2. Nah, negatif 3-nya kita letakkan sebelah sini. Maka 2x sama dengan 3, atau x sama dengan, ini bagi 2 semua jadi 3/2. Nah, ini x dikurang 2/2 itu 1 ya, maka ini jadi x kurang 1 atau x sama dengan 1. Nah, kita akan letakkan dalam garis bilangan lagi. Oke, ini ada tanda sama dengan ya, berarti bulatannya penuh. Ini 1, ini 3/2. Oke, sekarang kita uji buat tanda daerah ya. Kita lihat x dengan pangkat tertinggi. Ini kan positif 2 ya, berarti yang paling kanan itu daerahnya adalah daerah positif. Berikutnya ini negatif, ini positif. Yang diminta adalah yang lebih kecil. Kalau yang lebih kecil berarti itu daerah yang bernilai negatif. Jadi ini nih yang menjadi himpunan penyelesaian. Maka jika ditanya himpunan penyelesaiannya adalah X
di mana X lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan 3/2, di mana X adalah anggota bilangan real. Nah, itu dia untuk soal yang ketiga. Berikutnya, bentuk pertidaksamaannya ada yang linear, ada yang kuadrat, dan dalam bentuk pecahan ya. Jadi ini gabungan dari part 1 dan part 2 kita. Oke, nggak apa-apa. Ingat pokoknya kalau ada yang kuadrat itu kita faktorkan aja ya. Maka di sini menjadi X kurang 2 dibagi, nah 2X kuadrat kurang X kurang 3 nya kita faktorkan. Ini 2X, ini X. Jangan lupa ini bagi 2 nanti ya. Nah, jadi kita cari berapa jika yang dikali hasilnya adalah min 3 kali 2 berarti min 6. Jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 1 ya. B-nya kan min 1 nih. Oke, maka di sini min 3 kali 2 dan min 3 tambah 2. Oke, kita letakkan di sini min 3-nya. Lalu di sini positif 2-nya. Ya, berkecil dari 0, maka X kurang 2 per 2X dikurang 3 X ditambah 1 lebih kecil dari 0. Nah, ini kita kembali seperti yang bentuk pecahan ya adik-adik, ada bagian atas dan ada bagian bawah. Kalau adik-adik belum paham, silahkan tonton dulu ya di video part 2-nya. Oke, bagian atas itu bulatannya ikuti tanda pertidaksamaan. Karena ini tidak ada tanda sama dengan, berarti ini bulatannya kosong ya. Oke, X kurang 2 sama dengan 0, atau X sama dengan 2. Untuk bagian bawah itu selalu bulatannya bulatan kosong ya. Itu jadi 2X kurang 3 dikali X tambah 1 sama dengan 0. Atau di sini 2X sama dengan 3, X sama dengan 3/2 ya, bagi 2. Atau X sama dengan negatif 1. Kadang kan X tambah 1 ya, jadi X sama dengan negatif 1. Oke, setelah itu kita buat garis bilangannya ya adik-adik. Yang paling kiri itu yang paling negatif ini ya, negatif 1. Ini bulatannya kosong, jangan lupa. Negatif 1, selanjutnya ada 3/2. Selanjutnya ada positif 2. Oke, sekarang kita lihat ya dari pertidaksamaan. X dengan pangkat tertinggi ya. Ini kan nilainya positif ya, berarti positif dibagi. Ini X kuadrat tandanya positif ya, berarti positif juga. Positif bagi positif karena positif. Maka ini yang paling kanan daerahnya positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Nah, yang diminta itu adalah daerah yang lebih kecil. Lebih kecil itu artinya yang daerah bernilai negatif. Jadi ini dia menjadi daerah penyelesaiannya. Oke, maka himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih kecil dari min 1 atau X lebih besar dari 3/2 dan lebih kecil dari 2, di mana X adalah anggota bilangan real. Nah, itu dia untuk pertidaksamaan yang ada linearnya, ada kuadratnya, dan bentuknya adalah pecahan. Jadi nggak usah bingung ya adik-adik, sama aja, tinggal faktorkan. Pokoknya setiap ada yang kuadrat tinggal faktorkan. Nah, kalau pecahan kan berarti ada atas ada bawah gitu ya, kita harus buat. Oke, yang berikutnya penyelesaian pertidaksamaan X kuadrat dikurang 3X tambah 2 dibagi X kuadrat tambah 5X kurang 6 lebih kecil sama dengan 0 adalah, oke, bagian atas bentuknya kuadrat, bagian penyebut juga bentuknya kuadrat, maka mari kita faktorkan. Untuk bagian pembilang, oke, X dengan X. Berapakah jika dikali hasilnya positif 2, jika dijumlahkan negatif 3? Oh, berarti ini adalah min 1 dan min 2 ya. Per juga X. Nah, untuk yang sebelah bagian penyebut, berapakah jika dikali hasilnya negatif 6, jika dijumlah hasilnya 5, positif 5 ya. Berarti ini adalah positif 6 dan negatif
1. Oke, yang lebih kecil sama dengan 0. Oke, setelah itu mari kita buat atas dan bawah atau pembilang dan penyebut. Untuk bagian pembilang jangan lupa ya, ini mengikuti tanda pertidaksamaan. Kita lihat di tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya, oh berarti ini bulatannya penuh. Oke, X kurang 1 dikali X kurang 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 1 atau X sama dengan positif 2. Nah itu ya. Untuk yang bagian bawah, bulatannya selalu bulatan kosong. Kita buat bulatan kosong, maka X tambah 6 dikali X kurang 1 sama dengan 0. Nah dari sini X sama dengan negatif 6 atau X sama dengan 1. Oke, mari kita buat dalam garis bilangan ya, seperti biasa. Nah, yang paling negatif adalah negatif 6, bulatannya kosong, negatif 6. Selanjutnya ada 1 ya. Nah, 1 ini adik-adik ada 2 kali ya, bagian atas dengan bagian bawah. Nah, yang bagian atas kan bulatannya penuh, yang bagian bawah itu bulatannya kosong. Yang menang itu yang bulatan kosong ya adik-adik. Jadi kita buatnya bulatan kosong ya, di sini 1. Karena nilai X-nya di sini berulang 2 kali, angkanya sama atau nilainya sama, maka nanti ini seolah ada cermin nanti di sini. Oke, seperti pencerminan, saya katakan sebagai pencerminan. Oke. Jadi kita buat batas seperti ini, seperti cermin. Nah, berikutnya ada angka 2 ya. 2 bulatannya penuh. Nah, fungsi cermin ini nanti kalau misalkan di sini tandanya positif, nah sebelah sini juga tandanya positif. Biasanya kan selang-seling ya adik-adik, kalau sini positif, ini negatif, ini positif gitu. Nah, tapi karena adanya cermin ini ya, kan cermin itu selalu menunjukkan hal yang sama ya. Kalau di sini positif, ini juga positif gitu ya. Nanti kita lihat ya untuk soal ini. Oke, untuk uji daerah kita lihat X pangkat tertinggi. Bagian atas itu positif ya nilainya. X pangkat tertinggi bagian penyebut juga positif, maka positif bagi positif adalah positif. Maka yang paling kanan ini positif, ini negatif. Oke, ada cermin ya, berarti kita cerminkan juga negatif. Selanjutnya seperti biasa ini positif, karena nggak ada cermin, jadi lanjutin aja. Habis negatif ya positif lagi. Oke, yang diminta adalah daerah yang nilainya lebih kecil dari 0, lebih kecil sama dengan 0. Jadi kita ambil yang daerah yang bernilai negatif ya. Ini dia. Oke, nah jika dituliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian penyelesaiannya adalah X di mana X lebih besar dari negatif 6 dan lebih kecil dari 1, atau X lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 2, di mana X adalah anggota bilangan real. Nah itu dia ya adik-adik. Kayak ini nggak bisa disatuin dalam bentuk yang sama gitu, nggak bisa ya, karena kan di sini ada cerminnya seperti ini. Kalau misalnya kita buat dari negatif 6 sampai langsung ke 2 gitu, atau seperti ini nih, negatif 6 2, ini salah ya, karena kan 1 itu bulatannya kosong. Bulatan kosong itu berarti dia tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Kalau kita gambar buat seperti ini angka 1 berarti masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Oke, jadi kita buat cermin. Jangan lupa ya adik-adik, kalau misalkan ada yang berulang, nah berulangnya itu jumlahnya genap, seperti ini kan 2 itu genap, berarti kita buat cermin. Kalau misalkan berulang 3 kali, itu kan bukan genap, jadi nggak ada cerminnya, seperti biasa. Jadi kalau yang berulang secara genap, kita buat cermin seperti ini. Oke, seolah batas sih sebenarnya, ini seperti batas gitu ya. Oke, soal yang berikutnya. Ini soal yang terakhir, berasal dari SBMPTN tahun 2016, kode 348. Semua bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah, oke. Nah, di sini kan 2 ya. Ingat adik-adik ya, kalau misalkan dalam pertidaksamaan ini sebelah ruas kanannya kita buat 0. Jadi kita nanti pindahkan 2-nya ke ruas kiri, maka menjadi X kuadrat dikurang 4 per 1 dikurang X kuadrat. Nah, ini kan positif ya, positif 2. Kalau dipindahin ke ruas kiri jadi negatif 2, negatif 2.
Nah, seperti biasa ya, dalam bentuk pecahan, ini langsung kita buat aja samakan penyebut. Jadi, sama ya, 1 kurang. Oke, maaf saya akan hapus dulu. Oke. 1 dikurang X kuadrat ya, samakan penyebut. Kita buat seperti ini. 1 dikurang X kuadrat. Karena kan 1 kurang X kuadrat per 1 dikurang X kuadrat itu bisa dicoret ya. Jadi hasilnya balik lagi negatif 2. Oke, lebih besar dari 0. Nah, kita kali masuk dulu ya. Menjadi X kuadrat dikurang 4. Min 2 kali 1 itu min 2. Min 2 kali min X kuadrat itu positif X kuadrat. Per 1 dikurang X kuadrat lebih besar dari 0. Oke, maaf ini tambah 2X kuadrat ya adik-adik. Karena kan negatif 2 kali negatif X kuadrat itu positif 2X kuadrat. Nah, kita bisa kerjakan ya, X kuadrat tambah 2X kuadrat itu 3X kuadrat. Min 4 dikurang 2 itu min 6 per 1 dikurang X kuadrat lebih besar dari 0. Oke, nah setelah itu ini kita faktorkan ya. Nah, adik-adik untuk faktorkan ini, Kak adik banyak yang bingung ya, gimana sih cara kamu faktorkan ini, Kak? Oke, saya kadang suka bagi 2 dulu. Ini bagi 3 bisa ya, disederhanakan. Itu kan jadi X kuadrat dikurang 3 ya. Oke, X kuadrat dikurang 2, maaf, dikurang 2 karena kan dibagi 3 semua, maka ini kan menjadi X. Nah, kalau saya adik ingat seperti ini, A kuadrat dikurang B kuadrat itu kan sama dengan A ditambah B, A dikurang B. Nah, nilai B di sini itu kan berarti akar dari B kuadratnya kan. Akar dari B kuadrat ya B. Jadi kalau misalkan di sini 2, akar 2 itu ya negatif akar 2 atau positif akar 2. Nah, gitu. Jadi nggak usah bingung ya. Ini boleh nggak kan ini disederhanakan? Boleh, nggak apa-apa, langsung sederhanakan aja. Jadi kan seolah-olah itu dikali 1/3 gitu ya. Jadi langsung aja kita masukkan menjadi X dikurang akar 2 X ditambah akar 2 dibagi, ini juga kita faktorkan menjadi 1 kurang X atau 1 tambah X besar dari 0. Oke, nah langsung seperti biasa bagian atas dan bagian bawah ya. Bagian atas ikuti tanda pertidaksamaan. Karena tidak ada tanda sama dengan, berarti ini bulatannya kosong. X dikurang akar 2 dikali X ditambah akar 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan akar 2 atau X sama dengan negatif akar 2. Untuk bagian bawah, bulatannya selalu bulatan kosong. Oke, 1 dikurang X dikali 1 ditambah X sama dengan 0, maka dari sini kita dapat peroleh X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 1. Nah, kita sudah dapatkan nilai X nya. Seperti biasa kita buat garis bilangan. Yang paling negatif itu negatif akar 2 ya, bulatannya kosong. Negatif akar 2, lalu ada negatif 1, lalu ada 1, dan yang terakhir ada akar 2. Oke, mari kita buat daerahnya. Kita lihat dari pertidaksamaan yang asli, soal asli. X pangkat tertinggi itu nilainya positif ya, berarti positif dibagi. Bagian bawah tuh penyebutnya X pangkat tertinggi itu nilainya negatif. Berarti positif bagi negatif hasilnya adalah negatif. Maka ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Nah, untuk mencari daerah penyelesaian, kita lihat karena ini yang diminta lebih besar. Kalau lebih besar itu minta yang daerahnya bertanda positif ya. Maka inilah menjadi daerah penyelesaiannya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih besar dari negatif akar 2,
lebih kecil dari negatif 1 atau X lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari akar 2 di mana X adalah anggota bilangan real. Nah, kalau adik-adik mendapatkan soal asli SBMPTN tahun 2016 ini, nanti jawabannya adalah E. Oke, itu dia adik-adik soal-soal mengenai pertidaksamaan kuadrat ya, baik yang ada campuran dengan linear dan juga dalam bentuk pecahan. Oke, yang berikutnya nanti kita akan bahas mengenai pertidaksamaan irasional dan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.